Yang kami hormati seluruh anggota FKDM provinsi dan tingkat kota serta kabupaten se-DKI Jakarta yang berjumlah pada BIMTEK pertama ini ada 100 peserta, Pak, Bu. Ini dari provinsi ada 15 orang, ada tingkat kota masing-masing 11 dan kabupaten, tapi ada pasukan khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu yang jumlahnya kita prioritaskan untuk bisa BIMTEK pertama, dan insya Allah BIMTEK ini akan berjalan terus. Kalau perlu setiap minggu kita akan BIMTEK sampai dengan 2.340 anggota. Yang terhormat, ini ada dua pembicara kita. Yang pertama, ini sahabat saya waktu bertemu dalam acara Rakornas FKDM 3 hari di Borobudur yang menikmati Ustadz Toba dengan Puriawan, yaitu Bang Perian Mustaqim, tempat tanggal lahir Medan 7 Januari tahun 89, instansinya dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, alamat kantor Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Golongan penata 3C, jabatan analis kebijakan muda di Wasnas. NIP-nya nggak usah panjangan ya. Pendidikan S2. Nomor handphone penting nih, Pak Edo, nomor telepon 0813 1407 4159, 0813 1407 4159. Ini pembicara pertama yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini lengkap nih. Tuh. Ya, bilang. Di sebelah kanan saya. Jadi sekaligus saja dua-duanya kita panel untuk mempercepat waktu. Yang penting hasilnya kita puas. Yaitu narasumber yang di sebelah kanan saya, nama Dr. Margareta Hanita, SH, MSI, pendidikan khusus, sarjana hukum, belas Pajajaran tahun 98, Magister Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia tahun 2002, pelatihan Interfaith Dialog Human Rights and Conflict Transformation Harvard Seminary Institute USA 2008 bersama dengan Pak Soeharto. Doktor Fisip Universitas Indonesia Ilmu Politik, lulus tahun 2010, alumni PPRA apa itu Bu? Oleh Hanas ya, pendidikan Hanas tahun 2022 dengan predikat akademik terbaik. Ini semua Bu ya? Hah? Pekerjaan pengalamannya ini penting. 1. Dosen S2 Kajian Ketahanan Nasional dan Kajian Strategik Intelijen SKSG Universitas Indonesia dari tahun 2002 sampai sekarang. Kedua, dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara 2004 sampai 2020. 3. Dosen Universitas Pertahanan 2014 sampai 2021. Wakil Ketua Umum 2 Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nasional tahun 2021 sampai dengan sekarang. 5. Pengajar Diklat Terpadu SPPA di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Diklat Polri, Diklat Kejaksaan, dan Diklat Hukum dan Peradilan MA 2015 sampai dengan sekarang. Konsultan United Nations Development Program
UNDP 2018 sampai dengan sekarang, konsultan United Nations Population and Fund dan Women 2009 sampai 2021. Delegasi PBB dalam sidang Convention on the Status of Women di New York and Convention on the Rights of the Child, jago juga gue, di Jenewa. Cukup ya. Nah, masih banyak lagi nih. Ada seabrak-abrak pengalaman pembicara kita, sumber Ibu Margareta ini. Bisa 1 jam waktu kita habis, tapi mudah-mudahan kita sudah, yang penting kita sudah tahu 2 narasumber ini adalah orang-orang yang tepat buat kita untuk kita membawa bekal sebagai bintang untuk FKDM DKI Jakarta. Karena waktu, Bang Perian juga waktunya semua sangat-sangat padat pada hari ini. Singkat waktu, kita kasih waktu berapa menit, nanti yang penting tanya jawabnya. Kalau masalah bimteknya ini kita sudah hampir hatam, tapi pengalaman 2 narsum inilah yang perlu kita ambil hikmah pelajarannya untuk anggota kita dan untuk sahabat. Kepada Bang Periawan untuk memberikan materinya kepada teman-teman FKDM dan pada bimtek FKDM DKI Jakarta. Terima kasih Pak Munir. Saya mohon izin berdiri kali ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gejala sosial kemanusiaan, termasuk juga yang namanya menangani hewan pun seperti itu. Jadi di kampung itu, di tugas masing-masing teman, penanganan manusia itu udah biasa untuk kita. Dari COVID itu kita tidak pernah ada satu ormas pun yang turun ke bawah langsung kecuali PDM. Makanya wajar kalau Pak Anies Gubernur ucapan 3 kali terima kasih kepada kita. Tapi itu baru ya, pada mohon periode, insya Allah ke depan ada sesuatu yang terbaik buat kita. Kalau Pak Anies belum bisa, kita masih ada PJ ya, mudah-mudahan aja PJ kita baik, ditambahin. Nanti untuk super lagi intelijen kita, ada pertemuan pendidikan khusus dengan Ibu Margareta. Bagaimana tentang gerak-gerik musuh yang kira-kira 2 meter, kita tahu itulah teroris. Itu ya, ada waktunya ya. Insya Allah ini kan baru bimtek. Nanti ada khusus pelatihan tentang intelijen ya. Itu kurang lebih 11 hari akan dilatih. Kecuali ketuanya dari jauh tahu. Karena saya belum kuat. Terima kasih. Ini waktu dan kasih dengan jam 12.30 bisa Munir. Oh, masih ada waktu seperempat jam. Kalau mau nanya semua waktunya. Mau kasih masukan 1-2 orang atau bertanya? Hah? Nah, soalnya kita harus pakai etika. Kalau nggak pakai etika bahaya. Nah, ada etika iya. Jadi pakai etika. Ada pertanyaan? Waduh, wah semua ini. Ya, jadi kita kasih dulu waktu, jangan lama. Yang paham, singkat, padat. Kalau nggak singkat, berarti bukan KDM. Kepada Bung Etika Hia yang punya etika, kurang lebih 1 menit. Baik, terima kasih Pak Moderator, narasumber Pak Perian dan Ibu Margareta. Karena menyingkat waktu, pertama adalah tadi paparan Pak Perian bahwa
model FKDM ini agak hampir sama dengan dulu apa tuh yang ada intelijennya daerah, tapi dihaluskan menjadi FKDM. Pertanyaan kami adalah, apakah memang kami di tengah-tengah masyarakat ini perlu menunjukkan diri sebagai anggota FKDM, sementara fungsi intelijen itu adalah salah satu tugas kami untuk melaksanakan deteksi dan cegah dini. Kenapa bicara begini? Karena kan tanpa sadar kami pakai rompi FKDM. Ketahuan orang-orang ini, orang FKDM ini nggak mau lagi terbuka, nggak mau lagi misalnya, oh jangan hati-hati ini, ya kan kira-kira begitu. Jadi bagaimana kami bisa bersikap? Bagaimana kami bisa menempatkan diri antara kami bersosialisasi dengan masyarakat, tapi di sisi lain kami juga melaksanakan tugas untuk menampung informasi, untuk juga mendistribusikan informasi, mengolah informasi dengan misalnya mencegah ATHG. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tadi FKDM program-programnya itu tadi akan dibiayai oleh Pemda sesuai dengan juga surat edaran Pak Perian. Sampai di batas mana misalnya itu? Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa misalnya ada raker misalnya, sementara raker itu mengambil keputusan mengenai rencana kerja untuk misalnya 1 tahun ke depan. Apakah memang itu masuk di dalam pembiayaan atau hanya pada tingkat untuk yang mensupport FKDM untuk misalnya honorarium dan sebagainya? Jadi hal ini juga untuk menyemangatilah kita untuk bagaimana menyusun program yang strategis dan terstruktur, tapi ada juga support misalnya. Yang ketiga adalah soal mekanisme pelaporan. Contohnya tadi berjenjang. Kalau misalnya langsung ada informasi-informasi penting yang misalnya seharusnya langsung diketahui oleh misalnya pengambil keputusan. Kalau mekanismenya misalnya harus melalui Kesbangpol misalnya, ini bisa saja terlambat. Sementara ini kan urgent, harus diketahui oleh lurah, harus diketahui oleh camat, harus diketahui oleh kota, harus diketahui oleh misalnya kepala dinas. Sampai batas mana? Atau ada spesifikasi, this information very important, so directly, ya kan, misalnya langsung ke pengambil keputusan. Misalnya lintas dinas, misalnya dinas kebakaran lah, dinas sosial lah dan sebagainya. Apakah bisa atau melalui langsung Kesbangpol secara berjenjang? Terakhir, memang soal narkotika ini, Bu Pak Perian, habis ya. Jadi intinya gini. Waktu saya ketemu dengan Pak Budi Waseso 4 mata beberapa tahun waktu beliau jadi di ruangan beliau, dia menyampaikan bahwa salah satu target menghancurkan kita di Indonesia ini adalah narkotika. Lalu bagaimana kita bisa percaya penanganan narkotika ini kalau misalnya aparat aja yang saat ini juga menjadi tidak profesional dalam penanganan narkotika? Terima kasih. Ya, kan ini 4 gimana? Udah cukup ya, cukup. Yang penting sudah ditalangin semua sama etika, yang punya etika ya, itu. Jadi yang pertama, perlu gak kita menunjukkan identitas kita di masyarakat, ya? Karena orang kenal semua. Kalau nggak tahu repot juga, ya. Itu dengan cara. Oke. Ya, nanti yang kedua tentang biaya segala macamnya itu urusan Bapak sebelah. Nah, mekanisme pelaporan juga narkotika. Ya. Jadi kepada waktu masih ada 30 menit, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak. Mohon izin Pak dengan Pak siapa tadi? Pak Etika dari FKDM Provinsi Pak. Ya, biar cepat Pak. Yang pertama tadi, apakah FKDM perlu menunjukkan diri, deteksi diri dan cegah dini? Nah, jadi saya sampaikan lagi Pak, kewaspadaan ini di daerah berdasarkan Permendagri Wastin kita itu
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah itu dengan tim Wasdin, masyarakat itu FKDM. Nah, tim Wasdin itu ini kaitan dengan nomor 3 juga ya Pak ya, mekanisme pelaporan tadi itu. Nah, tim Wasdin itu sendiri struktur keanggotaannya Kesbangpol sebagai kalahar, teman-teman intelijen vertikal yang ada di DKI, serta OPD yang ada di DKI. Jadi semua sudah ada di tim kewaspadaan dini Pak. Kenapa kami buat, Kementerian Dalam Negeri membuat struktur tim Wasdin Pemda itu seperti itu? Kenapa berbeda dari Kominda zaman dulu? Kominda zaman dulu itu kan hanya Kesbang serta teman-teman intel vertikal yang ada di daerah. Nah, kenapa kami buat berbeda? Karena tujuan kami, Kementerian Dalam Negeri, adalah keinginan terbesar kami membentuk intelijen mandiri yang ada di pemerintah daerah. Jadi kita akui bersama sampai dengan detik ini teman-teman Kesbangpol khususnya teman-teman di pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan intelijen vertikal lainnya. Namun yang jadi catatan, tidak intelijen vertikal yang ada di daerah tidak mengetahui semua laporan situasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Makanya kenapa kami masukkan OPD di daerah itu masuk ke dalam keanggotaan tim Wasdin. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman intel tidak mudah. Contoh, yang mengetahui kira-kira perkiraan harga sembako akan naik itu siapa? Pasti Dinas Pasar dong, bukannya Intel Korem ataupun Intel Polres, pasti Dinas Pasar. Makanya kami masukkan. Kenapa kita tidak bisa memandang hal remeh? Misalnya kenaikan harga sembako itu kan bisa mengundang aksi-aksi unjuk rasa, apalagi di DKI yang notabene ibaratnya Indonesia mini bisa kita bilang. Semua suku ada di sini, semua agama ada di sini. Nah, jadi pantang terjadi suatu isu yang menyulut ditambah dengan hoax ataupun oleh informasi yang mendiskreditkan pemerintah ataupun pemerintah DKI sendiri langsung menjadi panas seperti bensin yang disiram apinya. Nah, bagaimana dengan posisi FKDM? Seperti saya sampaikan tadi, FKDM posisinya adalah sebagai pool bucket pengumpulan bahan keterangan data dan informasi yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana cover kami untuk mencari informasi itu? Makanya kami di Permendagri Wasdin mengamanatkan agar keanggotaan FKDM ini terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kami harapkan sebenarnya misalnya FKDM di Kecamatan Cempaka Putih. Nah, salah satu keanggotaan anggota FKDM Cempaka Putih itu ataupun pengurusnya merupakan tokoh masyarakat ataupun tokoh yang dikenal oleh lingkungan masyarakat di Kecamatan Cempaka Putih. Jadi untuk akses informasinya berbeda. Nah, bagaimana dengan misalnya bapak ibu yang bukan FKDM di bukan di daerah asal tersebut? Tentunya itu maksud pertanyaan Bapak kan. Jadi dia bukan dari daerah. Ada nggak Pak yang misalnya anggota FKDM bukan dari daerah? Saya misalnya kan bukan daerah. Untuk saya misalnya mencari informasi, ada kan orang tidak bukan tahu di mana. Jadi gini Pak, itu kan bagaimana masalah kita pengumpulan informasi itu adalah teknisnya kita di lapangan bagaimana. Memang benar yang Bapak bilang, jangan sebut sebagai FKDM. Namun satu yang harus Bapak ingat, kenapa saya bilang tadi, kenapa kita tidak buat tim intelijen ataupun forum intelijen? Karena salah satunya itu biar bisa membawa ke masyarakat. Seandainya jika Bapak buntu dalam pengumpulan informasi di masyarakat, Bapak harus menyampaikan Bapak dari mana. Bapak bisa sampaikan, tidak masalah Bapak, kami dari FKDM kelurahan ini, kami dari FKDM kecamatan ini, tujuan kami hanya mencari informasi dan sebagainya. Nah, untuk mekanisme pelaporan apakah FKDM tetap harus selalu ke Kesbangpol? Itu harus Pak. Tidak boleh Bapak ini seperti misalnya bagaimana ke kelurahan, ke kecamatan
itu sudah dilakukan. Misalnya makanya tadi Mas bisa dimunculin lagi nggak Mas? Mas, halo, bisa dimunculin lagi nggak slide-nya? Yang struktur tim kewaspadaan dini. Maka di struktur yang tadi saya sampaikan tadi, misalnya untuk tingkat kelurahan, itu kan kalau jatuhnya lurah itu masuk di tim kewaspadaan dini kecamatan. Jadi pelaporan Bapak itu yang misal FKDM kelurahan melaporkan kepada FKDM kecamatan serta ke lurah. Jadi tetap di satu pintu Pak. Laporan dari FKDM itu tetap harus satu pintu. Bagaimana jika misal langsung ke dinas pemadam kebakaran, dinas lainnya? Nggak boleh Pak, karena Bapak ini merupakan binaan, secara khusus binaan dari Badan Kesbangpol DKI Jakarta, penganggaran di DKI Jakarta, dan regulasi yang mengamanatkan seperti itu. Makanya juga kita masukkan itu tadi dari penyampaian awal saya tadi, di tim wasdim itu melibatkan OPD yang ada di daerah. Jadi laporan Bapak misalnya hanya berkaitan dengan dinas damkar ataupun dinas pertamanan dan sebagainya, itu akan diketahui oleh dinas-dinas tersebut, karena mereka juga masuk di tim kewaspadaan dini masyarakat, di tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Untuk penganggarannya Pak, makanya itu ini mohon maaf Pak, mungkin saya bilang FKDM DKI Jakarta ini harus bersyukur. Kenapa berani saya bilang seperti itu Pak? Karena dari FKDM seluruh Indonesia, kalau menurut penilaian saya, menurut penilaian kami Direktorat Kewaspadaan Nasional, FKDM DKI Jakarta ini adalah FKDM yang paling diperhatikan oleh Badan Kesbangpol daerahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh Pak, contoh kecil saja. Saya tahun kemarin itu ke Rohil, Rokan Hilir, Riau Pak. Nah, itu animo masyarakat yang tergabung di dalam FKDM Rohil itu sangat tinggi, mereka sangat aktif. Nah, begitu saya sampaikan Bapak Ibu harus seperti satu pintu, harus berkoordinasi dengan Kesbang, tidak boleh overlap, dan jangan hanya memberi honor, jangan hanya menerima honor tapi laporan tidak ada, informasi tidak ada. Langsung saya dapat bisikan. Nah, saya salah juga, nggak cari informasi dulu di awal. Saya dapat bisikan, Bapak ini mau izin FKDM Rohil tidak dapat honor. Langsung saya di situ minta maaf dan sebagainya. Malah yang lebih parahnya lagi Pak, Ketua FKDM-nya di saat tanya jawab langsung lapor, Pak, kami sebenarnya tidak masalah, tidak ada honor, tapi tolonglah, kami kan bekerja ini butuh dasar hukum. SK saja mereka tidak dibuat, jadi mereka selama ini bekerja tanpa SK. Jadi di momen itu juga saya juga kaget, apalagi terus terang saya terharu lihat animo FKDM Rohil saat itu. Mereka mohon maaf Pak, siapa sih yang mau bekerja tanpa dibayar? Tapi kenyataannya ada FKDM Rohil seperti itu. Nah, lalu di situ saya sampaikan ke Pak Kepala Kantor Kesbangpol Rohil, mohon Pak segera diinikan SK-nya, ya minimal SK lah. Kalau honor nanti nyusul belakangan jika Kesbangpol Rohil siap dengan penganggarannya. Nah, cuman satu yang saya minta ke Bapak Ibu teman-teman FKDM DKI, saya minta yang pertama tadi sudah saya tekankan dari awal, jangan overlapping masalah pelaporan. Tolong tetap satu pintu melalui Kesbangpol sebagai pembinanya Bapak Ibu. Yang kedua, mohon minta tolong juga Bapak Ibu agar menjaga keamanan Bapak dan Ibu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak akan bilang dari daerah mana. Saya pernah kedatangan Ketua FKDM salah satu daerah, beliau meminta izin agar FKDM diizinkan memegang senjata api. Nah, atas dasar apa? Saya tanya. Karena beliau menyampaikan, karena tugas kita ini berkaitan dengan keamanan depan. Kalau misalnya ada teroris ataupun DPO dan sebagainya, nah padahal sudah saya jelaskan lewat telepon, lewat WA. Namun akhirnya beliau tetap ngotot datang sendiri kantor. Namun setelah kami jelaskan bahwasannya tugas teman-teman FKDM di daerah itu hanya sebatas pengumpulan data dan informasi, bukan action. Jadi
Ya alhamdulillahnya beliau akhirnya sadar. Nah itu emang cukup, makanya saya minta di setiap di setiap saya paparan agar teman-teman FKDM menjaga dirinya. Dan terkait dengan penyampaian Pak Munir tadi itu Pak, kami sudah menerima laporan juga bahwa FKDM DKI turut aktif dalam pencegahan COVID-19 kemarin, dan itu selalu saya sampaikan. Kan ada juga pertanyaan teman-teman FKDM, apa yang harus kami lakukan apalagi saat COVID ini. Saya selalu mencontohkan, beri contoh Pak, selalu saya contohkan itu adalah FKDM DKI Jakarta. Mereka terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran COVID serta termasuk pembagian sembako ya Pak Munir ya. Nah itu juga saya sampaikan, alhamdulillah. Makanya saya bilang FKDM DKI ini salah satu role model di Indonesia dan juga salah satu FKDM yang sangat diperhatikan di Indonesia. Nah, terakhir penutup Pak Munir izin, Bapak Ibu jangan berkecil hati dengan pikiran saya ini hanya FKDM, saya tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Saya ambil contoh FKDM Provinsi Riau. Kalau nggak salah itu terkait dengan Jalan Trans Tol Riau Pak, itu di daerah Kabupaten Siak. Di sana ada kelompok masyarakat, kelompok suku yang mirip Baduy Banten. Dia tinggal di pedalaman sebagainya. Nah kebetulan di wilayah perkampungan mereka tersebut akan dilewati oleh jalan tol tersebut. Nah, di pihak pemerintah serta pihak kepolisian dan sebagainya sudah menemui mereka, namun selalu menemukan jalan buntu. Mereka tidak setuju perkampungan mereka dilewati oleh jalan tol. Namun akhirnya berdasarkan laporan Ketua FKDM Riau saat itu, Pak Data, mereka datang langsung menemui kepala sukunya FKDM Provinsi Riau serta FKDM Siak tersebut. Alhamdulillah setelah pertemuan tersebut akhirnya kepala suku mau setuju perkampungan dilewati sebagian oleh jalan tol tersebut. Nah itu saya bilang sekali lagi, FKDM itu berpengaruh besar. Cuman saya minta jangan overlapping, serta saya mohon dengan sangat paling penting jaga keselamatan diri Bapak dan Ibu masing-masing. Begitu cinta. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, padat, sudah paham kita. Karena kita masih ada tugas satu lagi. Apa? Memantau aksi. Oh iya. Ya, itu sangat penting tugas kita. Kenapa? Buat pelaporan. Gitu. Di tengah-tengah, cuma hati-hati waspada. Itu ya, itu tetap kita waspada. Jadi karena tugas kita masih ada lagi, nanti Ibu Menggata jawab dengan sesingkat-singkat. Terima kasih Pak Munir. Saya hanya sedikit mau menambahkan ya Pak. Ini memang ada pertanyaan Pak Etika tadi betul ya. Ada banyak lesson learn ya, lesson learn atau pengalaman buruk sebenarnya. Jika Bapak dan Ibu bertugas memberikan informasi dalam konteks intelijen itu menggunakan identitas, diketahui itu mah berbahaya. Ya, makanya kalau kami mahasiswa kami itu bekerja kalau di intelijen di Pejaten ya di Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu semboyannya adalah velom exactus. Jadi cepat dan akurat. Justru informasinya harus cepat Pak Ferry ya. Nah ini memang kalau saya memang menyarankan Pak, meskipun berjenjang informasinya, Jakarta ini kan tidak punya masalah untuk terkait dengan komunikasi ya Pak. Meskipun komunikasi berjenjang, mudah-mudahan karena FKDM tugasnya melakukan deteksi dini, berjenjang pun cepat gitu. Ya, ini contohnya misalnya tadi kalau Bapak kaitkan dengan narkoba atau intelijen penegakan hukumnya ada nantilah kapan-kapan kalau jadi ya Pak kita kalau terlibat dalam fintech-fintechnya terkait nanti terkait dengan intelijen memang penting ada informasi-informasi yang dibutuhkan segera untuk disampaikan kepada user. Karena kalau tidak misalnya lari misalnya. Jadi pelakunya lari atau bom terjadi misalnya, itu banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya kalau kita lihat di film-film juga. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu ingat ya waktu ada pemboman di gereja pada waktu itu Pak Etika itu sebenarnya bomnya itu ada di banyak tempat ya. Pada waktu itu terjadi, saya sebenarnya termasuk yang gak cuma sedih ya,
tetapi apa namanya kecewa juga karena pada waktu itu sebenarnya tidak sampai 2 minggu sebelum pengeboman itu ada, seorang mahasiswa saya yang melakukan penelitian itu menyampaikan informasi ini karena jadi penelitian tesis dia bahwa akan ada pengeboman, akan ada ini, gerakannya itu ada. Tetapi kan tadi Pak, mungkin terlambat disampaikan sama usernya juga terlambat mengantisipasi, akhirnya ada yang meledak beneran. Dan itu sebenarnya banyak Pak yang mau dibom, kan kita yang nggak tahu. Makanya intelijen itu kan ada ininya ya, ada view-nya mengatakan kalau berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, ya, hilang nggak dicari, begitu. Ya, ya kalau Bapak dan Ibu FKDM sendiri, ya karena Bapak dan Ibu itu fungsi intelijen ya memang harus begitu, ya. Jadi ini memang kerja ikhlas. Makanya kenapa FKDM itu potensial harus dilibatkan, digaji maupun tidak digaji. Karena yang diamankan itu adalah komunitasnya loh Bapak dan Ibu. Saya yakin Pak Ferry, mengapa di Rohil, di Papua juga banyak ya. Saya banyak sekali wawancara dalam penelitian FKDM, kemudian Papua, di Tolikara, di mana yang bekerja keras juga, bahkan lebih keras daripada Babinsa, Babin Kamtipmas segala macam. Kerjanya lebih berat, meredam konflik itu luar biasa. Misionaris Pak di gereja di Papua itu kerja keras juga bekerja sama dengan FKDM ini. Karena apa? Kenapa mereka punya kepentingan Pak? Ini yang harus kita yakinkan kepada mereka bahwa yang dijaga itu keamanan di daerahnya masing-masing. Kalau terjadi konflik dengan kondisi ancaman-ancaman yang ada, yang menderita siapa? Ya mereka sendiri Pak. Makanya sense of belonging terhadap security di lingkungan itu yang sebenarnya dikedepankan. Ya, keamanan perdamaian di wilayahnya itu dikedepankan. Bukan persoalan gajinya, bukan persoalan. Jadi itu saya masih tetap optimis Pak Ferry. Sepanjang Kementerian Dalam Negeri mampu menunjukkan bahwa mereka masyarakat ini bisa digalang ya, dilibatkan untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing, itu sangat potensial. Masalahnya kan Jakarta kompleks, makanya saya juga paham kalau perlu digaji. Karena apa? FKDM di DKI Jakarta harus profesional. Masalahnya banyak banget. Ya narkoba lah, ini Bapak dan Ibu harus memberikan informasi. Gimana mau ngejar pelaku, orang pelakunya ngumpet di wilayah Bapak dan Ibu kan? Kerjanya harus lebih cepat. Jadi itu saya paham mengapa memang di sini bisa disediakan, dan mudah-mudahan memang harus profesional. Makanya mungkin Bapak dan Ibu yang dikasih bekal tentang intelijen, tentang ini segala macam. Karena melekat pada Bapak dan Ibu itu bukan hanya persoalan komunitas, tapi juga jangan-jangan intelijen penegakan hukum gitu Pak. Karena kalau ngejar pelaku nggak ketahuan tapi ternyata hidup di sekitar Bapak dan Ibu, ya harus diinfokan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan keikhlasan Bapak dan Ibu itu memberikan ujung untuk menjadi ujung tombak perdamaian dan keamanan di DKI Jakarta. Terima kasih. Kita kasih pos buat dua narasumber kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada FKDM Provinsi, kepada Ketua FKDM Kepulauan Seribu Bang Maman Hudaya, yang saat ini ada prioritas khusus untuk anggota Kepulauan Seribu. Juga kepada Ketua Selatan Kota Bang Abdul Hafiz dengan pakaian topi khasnya, karena Selatan itu harus pakai ciri topi khas daerah dalam rangka untuk bagaimana untuk ini agar jangan sampai ada konflik di daerah itu. Itu seperti itu kali. Ya, maka saya pinjam ini pecinya. Ya, pakai aja. Mau pulang. Punya sudah ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena umur berkah diterima. Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ketua Jakarta Pusat yang punya wilayah, Bu Yuni yang paling cantik ketua. Ya, karena semua laki cuma diatur-aturnya. Ya, terima kasih Bu Yuni ya telah menghadirkan seluruh pesertanya, dan insya Allah minggu depan itu khusus Jakarta Pusat 100 peserta. Ya, terus Ketua Jakarta Barat Pak Haji Swadi ya, yang punya pistol, tapi semua untuk anggota yang putra saya akan kasih pistol. Ya, Pak Iswadi ya. Untuk Jakarta Barat, untuk Jakarta Timur main dia. Itu Bang Firdaus ya, Ketua Kota FKDM Jakarta Timur, lengkap dengan pasukannya.
Seragamnya pasti ada kemerah-merahan dan hitam gelap. Itu ciri khas khusus Jakarta Timur. Dan baru kali ini saya lihat tuh aktif banget. Ya, Ketua Jakarta Utara, Bang Huda, ada nggak? Alhamdulillah tuh. Baru kali ini dari pagi sampai selesai tungguin. Padahal jarang banget itu, ya. Tapi alhamdulillah, ya Bang Huda yang punya laut, insya Allah yang punya Ancol, insya Allah akan aman. Teroris dari laut kita akan cegah. Saya kira ini semangatan kita, insya Allah ke depan Pak Kesbang akan terus memberikan kita kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk kita bisa mendeteksi dini keadaan Jakarta, bagaimana masa akhir Pak Gubernur Anies Baswedan dengan dimulai dengan PJ Gubernur. Apakah dari FPDM Pulau Seribu ketua PJ-nya, untuk gubernurnya kita nggak tahu, ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau dari non ASN pasti Pak Maman jadi PJ Gubernur. Karena dari ASN, mungkin nanti tergantung dari Pak Periawan ya kan, itu dari Kemendagri. Kita doain aja, ya mudah-mudahan bisa. Kenapa? Dalam rangka untuk bagaimana FKDM bisa lebih baik dan terbaik. Honor jangan dipikirin. Kita berusaha terus, ya. Insya Allah raker kita nanti dipimpin oleh Bang Abdul Hakim akan membuahkan hasil rekomendasi bagaimana hasil raker terbaik buat kesejahteraan anggota FKDM. Sekiranya ini, mohon maaf, waktu udah lebih dari 10 menit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kesbangpol dari lalu yang sekarang penerusnya Pak Tovan. Beliau adalah pakar pendidikan. Kenapa? Karena di kualitas pendidikan banyak bantuan buat asada. Emang kebaikan kita nggak boleh lupain. Kalau kebaikan kita nggak boleh lupain. Nah ya, gitu. Mudah-mudahan bisa ada evolusi seperti itu, gitu. Terima kasih Pak Rationo dan teman-teman. Saya kira tadi udah selesai. Untung ada moderator cadangan. Gitu. Soalnya kita, nah ini begitu. Kalau soalnya kita udah Ustaz Firdaus, gitu. Ini tahap pertama. Insya Allah, ya Pak. Jadi ini akan berlanjut terus. Ya, doain aja. Gitu. Semoga Kesbang ada anggaran terus buat kita, kerjasama yang baik, ya. Itu jadi kita ada bekal yang benar-benar bekal. Kalau kemarin kita mandiri Pak, ya kan? Kalau sekarang mudah-mudahan sudah ada kira-kira sinyal yang bagus kalau kata Ketua Huda, gitu. Jadi sinyal ini insya Allah akan terus memancar sehingga semua teman-teman akan kebagian, semua nanti terjadwal 2.346 anggota akan kita adakan Bintek. Amin. Insya Allah Oktober awal atau akhir kita akan buat rapat kerja. Amin. Ya, jadi untuk sementara kita masih raker di sekitar tempat yang adem-adem, puncak, ya. Suatu saat kita akan raker di Pulau Seribu. Ya. Nanti kita akan kunjungan kerja. Kalau kemarin ada sekitar kunjungan kerja yang kira-kira untuk membuat satu pemanasan yang terbaik dari ketua-ketua kota. Besok kita akan kunjungan kerja provinsi dan seluruh anggota untuk kunjungan kerja ke Singapura dan ya. Berkah. Karena waktu kita akan tugas untuk memantau aksi di istana dan sekitarnya. Karena tanpa kita pantau itu belum berjalan. Masih nunggu Bintek FKDM, masih menunggu. Saya pantau
belum bergerak. Karena pelakunya kita. Kenapa? Masih menunggu FKDM. Karena ketua kota masih di sini. Nah, ketua pulau Bang masih di sini, ya, gitu. Jadi ini perahu belum bergerak. Jadi ternyata pelakunya di sini. Mudah-mudahan acara karena di kota kita harus tahu gerak-gerik yang namanya kejadian di Jakarta, kita harus tahu. Kenapa? Intelnya Jakarta. Karena yang ngajarin dulu Kesbang ini orangnya. Ya, saya kira ada ini. Semoga pada acara Bimtek pertama ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Tadi berupa Ibu siapa? Margareta. Saya lupa kalau diketang gitu. Margareta. Dia minta sama kita, Bang, tolong Bang, kasih kita waktu dengan tim untuk membimbing intelijennya Bang. Saya bilang udah paham kita. Karena kita lahir di Jakarta. Saya tahu tuh yang mau di mana tuh, ada yang kenawan, udah tahu semua teman-teman. Tapi sekedar pengetahuan, oke Bu. Kita akan buat jadwal untuk Ibu sekitar November, kita akan buat yang namanya pelatihan intelijen. Ya, tergantung Kesbang. Sekiranya ini mohon maaf lahir batin, tetap semangat. FKDM. Yes. FKDM. Yes. FKDM. Keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.